Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Indasari, NIM 1813300000340 dari kelas 6 PGSD A3. Di sini saya mengambil judul untuk artikel inklusi dengan judul Strategi Pendampingan Anak Disleksia dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca. Artikel tersebut digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Ibu Hamidatur Rahma MPD. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu simpulan. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari judul saya yaitu negara menjamin atau memberi perlindungan terhadap anak atas hak-hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang layak demi tercapainya perkembangan diri yang optimal. Jaminan perlindungan salah satunya memperoleh pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal tersebut, negara memberi jaminan kepada semua anak didik yang ada di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh anak tersebut. Kurikulum pendidikan khusus juga diatur dalam Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014. Oleh karenanya, pendidikan sebagai upaya mengembangkan karakter anak, maka jaminan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus ini seharusnya dapat dilaksanakan dari sejak dini. Jadi, layanan atau pendampingan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus wajib diselenggarakan dan dijamin keberlangsungannya oleh negara. Yang kedua yaitu metode penelitian. Jenis metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian dengan menggunakan kualitatif. Variabel bebasnya yaitu pendampingan anak disleksia. Variabel terikatnya yaitu meningkatkan kemampuan membaca. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan atau library research. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu analisis data kualitatif, di mana dalam penelitian ini berupa pendapat yang dimukakan oleh para ahli mengenai pendampingan anak disleksia. Hasil dan pembahasan yang saya bahas yaitu pengertian disleksia, yang kedua karakteristik disleksia, yang ketiga tipe-tipe disleksia, dan yang terakhir yaitu strategi penanganan disleksia. Pengertian disleksia. Lyon dalam Haifa tahun 2020, disleksia didefinisikan sebagai kesulitan dalam memecahkan simbol atau kode, termasuk proses fonologi atau pengucapan. Reynolds dan kawan-kawan dalam Haifa tahun 2020 mengungkapkan disleksia adalah hambatan belajar dalam bahasa yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam pengenalan huruf seperti membaca, menulis, dan mengejek sebagaimana pengucapannya. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan mengenai pengertian disleksia dapat disimpulkan bahwa disleksia memiliki kesulitan dalam belajar mengenai kebahasaan, baik dari mengenali atau membedakan huruf, mengejek, serta mengalami kelambatan dalam belajar. Karakteristik disleksia. Menurut Safarina dan Susanti tahun 2018, karakteristik anak disleksia adalah terhambatnya kelancaran dan mengejek dan melafalkan huruf, kesanggupan mengarti maksud tulisan sedikit. Jika mengejek dan melafalkan huruf selalu salah. Tipe-tipe disleksia yaitu ada tipe auditoris atau pendengaran, kemampuan untuk membedakan antara bunyi-bunyi yang sama dari kata-kata yang diucapkan atau untuk membedakan antara bagian-bagian kalimat tersebut diucapkan, merasa sulit membedakan kata-kata yang didengarnya, merasa kesamaan mendengar bunyi-bunyi dari kata yang diucapkan. Yang kedua, tipe visual atau penglihatan. Anak disleksia dengan tipe visual lebih mengandalkan pendengarannya daripada penglihatannya. Dengan mendengarkan, mereka akan lebih mudah memahami apa yang sedang dipelajarinya.
Strategi penanganan disleksia. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sejak dini dan penanganan dilakukan oleh guru dan orang tua. Misalnya bisa menggunakan metode homeschooling. Yang kedua ada melalui pendidikan inklusi. Bahan ajar yang dikembangkan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran tertentu. Yang ketiga ada metode pembelajaran yang menarik minat siswa. Misalnya menggunakan permainan bowling keberanian. Dan yang terakhir yaitu ada metode serta penanganan disleksia. Yang pertama ada metode multisensori, yang kedua metode fonik atau bunyi, dan metode linguistik. Simpulannya yaitu disleksia merupakan jenis kesulitan belajar mengenai kebahasaan, baik dari mengenali atau membedakan huruf, mengeja, serta mengalami kelambatan dalam belajar yang mengacu dalam proses otak ketika mengolah informasi yang diterimanya. Tanda-tanda anak disleksia antara lain tidak lancar dalam membaca, selalu tidak sedikit keliru pada kegiatan mengeja dan melafalkan huruf, kesanggupan mengarti maksud dari tulisan tidak tinggi, susah mengenali tulisan atau kata mirip. Tipe-tipe anak disleksia yaitu tipe auditoris atau pendengaran dan tipe visual. Tipe auditoris atau pendengaran yaitu merasa sulit membedakan kata-kata yang didengarnya, merasa mengandalkan pendengarannya daripada penglihatannya, dan mendengarkan mereka akan lebih mudah memahami apa yang sedang dipelajarinya. Dari hasil uraian tersebut, strategi penanganan anak disleksia di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan anak disleksia dalam meningkatkan kemampuan membaca adalah bimbingan khusus dengan pendekatan humanistik dan pendekatan kognitif, pendidikan inklusi melalui permainan bowling keberanian, homeschooling, mengidentifikasi sejak dini pada masa perkembangan agar tidak terjadi hambatan penyerta dan tidak membedakan dengan anak reguler. Atau kata-kata dari saya yaitu bimbinglah mereka sampai menemukan kondisi terbaiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.